Bertemu kembali di channel Edukasi Perbankan. Kali ini kita akan membahas hal yang menarik terkait dengan jenis bunga kredit. Mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain adalah hal yang lumrah hingga saat ini. Dengan mendapatkan pinjaman pada plafon tertentu, kita selanjutnya diharuskan untuk membayar angsuran dengan jumlah tertentu pada setiap bulannya. Selama ini semua orang sudah tahu bahwa angsuran yang dibayarkan setiap bulan merupakan akumulasi dari plafon atau kewajiban pokok ditambah dengan bunga yang telah disepakati. Pada dasarnya terdapat 3 jenis bunga yang diperlakukan oleh bank yang diberikan pinjaman menurut cara perhitungannya. Yang pertama suku bunga flat, yang kedua efektif, dan yang ketiga adalah anuitas. Baik, marilah kita bahas satu persatu 3 jenis suku bunga yang berlaku. Kita mulai dengan suku bunga flat. Bunga flat paling mudah untuk dihitung jika dibandingkan dengan jenis suku bunga lainnya. Mulai dari awal hingga akhir angsuran, jumlah pokok dan bunga yang harus dibayarkan tidak berubah. Contoh gampangnya seperti ini. Fulan mengajukan kredit kendaraan bermotor senilai 10 juta dan dikenakan bunga sebesar 12% per tahun secara flat. Berapakah angsuran per bulan yang harus dibayar? Jika dihitung secara flat, angsuran pokok yang harus dibayar adalah plafon pinjaman dibagi jangka waktu dalam bulan, yaitu 10 juta dibagi 24 bulan. Maka angsuran pokoknya sebesar Rp416.000. Sedangkan angsuran bunga yang harus dibayar dihitung dari plafon dikali dengan persentase bunga per bulan kemudian dibagi dengan jangka waktu angsuran. Angsuran bunganya sebesar Rp100.000, sehingga angsuran per bulannya adalah sebesar Rp516.000. Itu adalah suku bunga flat. Ya, ciri-cirinya adalah angsurannya tetap, biasanya digunakan untuk kredit kecil, dan perhitungannya sangat mudah. Sehingga apabila kita memiliki pinjaman 10 juta dengan jangka waktu 24 bulan, apabila kita sudah mengangsur selama 12 bulan, maka pinjaman kita tinggal separuhnya. Itu adalah suku bunga flat. Baiklah, kita akan membahas suku bunga yang kedua, yaitu suku bunga efektif. Suku bunga efektif atau lebih dikenal dengan sliding rate banyak diterapkan untuk jenis kredit dengan jangka waktu panjang. Misalnya adalah untuk kredit kepemilikan rumah. Alasan bunga efektif lebih ditujukan kepada kredit jangka panjang karena tenor yang lama membuat pinjaman tidak terburu-buru harus terlunasi. Sementara suku bunganya tidak terlalu besar. Suku bunga efektif biasa lebih rendah dibandingkan bunga flat. Inilah yang membuatnya cocok untuk digunakan dalam kredit jangka panjang. Bunga yang lebih kecil itu didapatkan dari cara hitung bunga efektif yang melihat sisa pinjaman pokok dari debitur. Jika bunga flat melakukan penghitungan dengan mematok nilai pokok pinjaman dari awal pinjaman, berbeda dengan penerapan suku bunga efektif yang dihitung saat kreditur menggunakan jenis bunga ini adalah jumlah hutang yang belum terbayarkan setiap bulannya. Jadi kian lama nilai bunga pinjaman Anda semakin rendah sebab sisa pinjamannya semakin berkurang. Diilustrasikan, si Fulan punya pinjaman sebesar 10 juta dengan jangka waktu 24 bulan, maka angsuran pokoknya adalah sebesar Rp416.000. Sedangkan untuk suku bunganya adalah sebesar Rp100.000, kemudian semakin menurun disesuaikan dengan sisa pokoknya. Itulah jenis suku bunga efektif. Angsurannya berubah menjadi menurun. Jangka waktunya panjang, pokoknya tetap, bunganya berubah, dan ini biasanya digunakan untuk kredit investasi atau kredit untuk kepemilikan rumah. Baik, kita akan melanjutkan untuk suku bunga anuitas. Kita sudah pelajari yang pertama suku bunga flat, kemudian suku bunga efektif, dan sekarang adalah suku bunga anuitas. Jika pada penerapan suku bunga efektif angsuran pokok didapatkan dari jumlah pinjaman dibagi dengan tenor kredit, hal berbeda diaplikasikan di pinjaman yang menerapkan suku bunga anuitas. Angsuran pokok didapatkan dari total angsuran yang telah ditetapkan dikurangi dengan hasil penghitungan bunga anuitas. Penghitungan bunga kredit yang satu ini merupakan
modifikasi dari cara hitung bunga efektif. Nilai pembayaran total angsuran bunga efektif yang tiap bulannya berbeda seringkali membuat debitur menjadi bingung. Karena itu, pihak kreditur akhirnya membuat cara penghitungannya yang kurang lebih sama seperti penghitungan bunga efektif tiap bulan, namun angsuran pokoknya yang berbeda. Saat menghitung bunga anuitas, kita perlu berkonsentrasi dengan pokok pinjaman yang terpakai pada bulan ini. Angsuran pokok didapatkan dari total angsuran yang telah ditetapkan dikurangi dengan hasil penghitungan bunga anuitas. Untuk suku bunga anuitas, angsurannya itu tetap, bunganya itu dari besar ke kecil. Kalau pokoknya dari kecil ke besar, atau biasa kita kenal dengan penghitungan dengan jenis belah ketupat. Ini yang biasa digunakan untuk kredit dengan jangka waktu panjang, untuk kredit seperti multiguna, kemudian kredit leasing, kredit yang digunakan oleh PNS untuk konsumtif. Ini menggunakan suku bunga anuitas. Dari ketiga jenis suku bunga yang ada, mulai dari suku bunga flat, kemudian suku bunga efektif, dan suku bunga anuitas, mana yang lebih baik disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan keperluan, disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh debitur. Pada kesempatan ini kami memberikan tips bagaimana kita bisa bijak dalam menggunakan pinjaman dengan melihat dari suku bunga yang digunakan. Yang pertama adalah pahami alasan kenapa Anda ingin melakukan pinjaman tersebut. Yang kedua, perhatikan kemampuan Anda dalam membayar angsuran. Yang ketiga adalah perhatikan cara penghitungan bunga yang dipakai. Yang keempat, pertimbangan beberapa alternatif tempat meminjam, sehingga kita bisa membandingkan mana yang lebih kompetitif. Yang terakhir, tidak ada salahnya juga kita meminta pertimbangan dari teman atau saudara yang pernah berpengalaman memanfaatkan fasilitas pinjaman tersebut. Selanjutnya, pada kesempatan ini kami coba memberikan ilustrasi perbandingan suku bunga flat, efektif, dan anuitas. Jika kita menggunakan suku bunga flat dengan bunga per tahun sebesar 12%, maka total angsuran yang dibayarkan adalah sebesar 12.400.000. Kemudian apabila kita menggunakan efektif, maka totalnya angsuran sebesar 11.250.000. Dan apabila kita menggunakan suku bunga anuitas, maka total angsuran sebesar 11.297.000. Mana yang lebih baik? Disesuaikan dengan kemampuan mengangsur kita, disesuaikan dengan kebutuhan dari penggunaan pinjaman kita. Untuk jangka waktu pendek, disarankan menggunakan suku bunga flat. Karena apa? Penghitungannya lebih mudah. Ketika melakukan pelunasan, perhitungannya bisa dikalkulasi sendiri dan cenderung lebih kecil. Kalau kita menggunakan kredit jenis investasi, kita menggunakan kredit efektif. Karena apa? Saat kita melakukan pembayaran, kita dapat melihat tabel angsuran, sehingga kita bisa memprediksi seberapa besar kewajiban kita yang belum terselesaikan. Namun apabila kita memiliki pinjaman dengan jangka waktu panjang, yang kita sering melakukan rollover atau top up, kita bisa mempertimbangkan untuk menggunakan kredit dengan suku bunga anuitas. Demikian edukasi perbankan kali ini, semoga bermanfaat. Ketemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih.